Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai form. Form kita gunakan untuk mengirim data ke server. Nah, data yang kita kirimkan ini bisa kita tampilkan kembali atau kita simpan ke dalam sebuah database. Form inputan kita buat dengan menggunakan tag HTML. Nanti bisa kita simpan dalam bentuk HTML atau dalam bentuk PHP. Pembuatan form. Ini adalah kode program untuk membuat form di dalam HTML. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama itu pada bagian action. Action ini kita isi dengan nama file untuk memproses formnya. Kalau misalkan formnya terpisah dengan prosesnya, maka action ini kita isi dengan nama file untuk prosesnya. Tapi kalau untuk prosesnya satu file dengan form, maka action ini kita isi dengan kita kosongkan saja. Yang kedua ada method. Method ini adalah metode untuk mengirimkan data ke server. Metodenya ada dua, get dan post. Yang ketiga ada end type. Ini diisi dengan multipart garis miring form strip data. Ini kalau misalkan kita ada file upload di dalam formnya. Lalu ada komponen dari form. Yang pertama adalah form input untuk checkbox. Kalau di HTML, form inputan itu tergantung dari tipenya. Kalau misalkan tag, kita ganti tipenya jadi text. Kalau number jadi number, radio dan sebagainya. Di sini ada name. Name ini adalah nama dari inputannya. Lalu ada value. Value ini adalah isi atau nilai dari inputannya. Yang kedua ada form input file. Ini untuk upload data. Input hidden. Ini nilai dari inputannya akan disembunyikan. Biasanya kita pakai untuk mengedit data. Form input password. Ini untuk password. Radio, rank, reset dan submit. Reset ini untuk mereset formnya. Submit untuk mengirim atau memproses form. Lalu ada input select. Dan terakhir ada input text. Kalau di HTML5, tipe tag ini bisa kita sesuaikan dengan jenis inputan yang akan dibuat. Contohnya untuk angka, tipe tag diganti menjadi tipe number. Tipe tag diganti jadi tipe data dan sebagainya. Lalu ada lagi min length dan max length. Min length ini untuk jumlah karakter minimalnya, max length untuk maksimal karakternya. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam merancang form adalah yang pertama itu method. Ini metodenya, ada get dan post. Lalu ada action. Action ini tombol untuk memproses datanya atau formnya. Lalu ada submit. Ini tombol untuk mengirimnya. Ini adalah perbedaan antara method get dan post. Kalau di method get, data yang kita kirimkan melalui form akan tampil di dalam URL di browsernya. Panjang stringnya itu dibatasi sebanyak 2047 karakter. Nah, cara mengambil variabel dari get atau post adalah menggunakan perintah string request, lalu name dari inputannya, atau kalau untuk get kita pakai string get, untuk post kita pakai string underscore post. Nah, ini cara membuat form. Yang pertama kita satukan antara form dengan prosesnya. Artinya antara form dengan proses itu dibuat dalam satu file saja. Nah, untuk pada bagian actionnya kita kosongkan saja. Yang kedua, memisahkan antara form dan proses. Artinya ada dua buah file.
Yang pertama ada file form, sedangkan yang kedua ada proses untuk formnya. Untuk bagian actionnya kita ganti menjadi nama file proses. Di sini contohnya adalah proses titik PHP. Nah, untuk contoh programnya, nah ini ada kode program untuk membuat sebuah form. Misalkan kita jalankan dulu. Ketika kita jalankan, programnya akan tampil seperti ini, dimana nama ini adalah label, sedangkan yang tampil isi kotak itu adalah input berupa teks. Lalu ada tombol simpan dan batal. Kalau untuk tombol batal ini, misalnya datanya sudah kita isi, kita klik batal, nanti data yang sudah kita isi tadi akan terhapus. Kalau untuk simpan, kita klik setelah kita isi datanya, misal namanya AD, nilainya 90 misalnya, kita klik simpan, maka akan ditampilkan nama AD dan nilainya. Tapi perlu kita perhatikan, kalau di contoh ini, antara formnya dengan proses itu kita bisa lihat di bagian actionnya ini, proses titik PHP. Kita lihat file prosesnya. Di sini ada kode program if iset string post simpan. Ini maksudnya adalah untuk mengecek apakah tombol simpan ini sudah diklik atau belum. Kalau misalkan belum diklik, maka akan ada perintah die, akses dilarang. Contohnya, misalkan kita klik di sini, file PHP yang kita buat langsung kita akses dari proses titik PHP, maka ketika kita jalankan akan muncul perintah akses dilarang. Nah, untuk menampilkan isi dari inputan yang kita buat, tadi ada inputan nama dan nilai UAS. Karena di sini kita pakai metode post, maka ketika file prosesnya kita juga harus pakai post. Yang pertama itu ada nama, berarti kita buat variabel baru, string nama sama dengan string underscore post, lalu dalam kurung nama. Untuk UAS sama string post dalam kurung UAS. Untuk menampilkannya kita pakai variabel nama dan UAS. Misalkan kita jalankan, simpan, nanti akan tampil isi dari variabel nilai dan variabel nama. Tapi perlu kita perhatikan, untuk pembuatan form nilai ini kita harus membuat sebuah, namanya adalah validasi. Nah, validasi ini kita gunakan agar form yang kita buat itu tidak asal sembarangan diisi oleh si user. Sebagai contoh, kalau untuk nama, ini adalah inputan berupa huruf. Lalu bagaimana kalau misalkan si
pengguna ini malah menginputkan angka. Misalnya kita isi angka, untuk nilai UASnya kita isi huruf. Misal ketika kita simpan, maka namanya jadi 90, nilainya jadi A. Seharusnya ini tidak boleh kita proses. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat validasi? Yang pertama, validasi itu ada dua. Yang pertama di sisi klien, namanya validasi di sisi klien. Sedangkan yang kedua, validasi di sisi server. Kalau di sisi klien ini adalah di browsernya, sedangkan kalau di servernya kita pakai PHP-nya atau Apache-nya. Nah, untuk yang pertama, validasi di sisi klien, kita lihat lagi di bagian form nilainya. Di sini ada inputan untuk name, lalu ada input untuk nilai. Untuk HTML5 kita bisa menggunakan perintah require. Artinya ketika kita klik tombol simpan, misal kita jalankan, akan ada tulisan please fill out this field. Artinya ketika kita buat require ini, inputan nama ini harus diisi. Lalu kita buat rule-nya. Kalau untuk tipe data teks ada min length dan max length. Min length ini untuk karakter minimalnya, max length untuk karakter maksimalnya. Contoh, kita simpan. Nah, nanti akan ada pemberitahuan please lengthen this text to 5 karakter or more. You are using currently 3. Nah, berarti akan tampil nanti pemberitahuan agar karakternya kita isi minimal 5 karakter, sedangkan maksimalnya menjadi 100 karakter. Yang kedua, untuk inputan nilai, kalau nilai ini bisa kita buat, atau kalau browsernya support HTML5, untuk tipe tag ini bisa kita ganti menjadi tipe number. Lalu kita pilih min sama dengan 0 misalnya, max sama dengan 100. Artinya untuk tipe data number ini minimal nilainya adalah 0, lalu maksimalnya adalah 100. Misalkan kita jalankan, nanti ketika kita tampilkan di browsernya, misalnya kita isi nama tadi untuk 5 karakter maksimal, minimal untuk nilainya. Kalau misalkan kita klik atau kita buat input tagnya berupa number, maka pada bagian kanannya akan ada tanda seperti ini, dimulai dari angka 0. Misal kita isi 110 misalnya, nanti akan ada pemberitahuan value must be less than or equal to 100. Artinya nilai maksimalnya adalah 100. Bisa kita simpan, nanti akan ada nilai AS, namanya ASD, nilai dan 100. Nah, kalau misalkan validasi di sisi kliennya tidak berhasil, maka kita harus membuat validasi di sisi servernya. Artinya kita harus membuat
validasi di proses titik PHP-nya. Contoh, misalkan kini di sini kita ubah namanya, kita hilangkan validasinya. Maka ketika validasi di sisi servernya, kita buat sebuah percabangan atau if. Di PHP ada namanya perintah isNumeric. IsNumeric ini untuk mencek apakah sebuah string berupa angka atau bukan. Contohnya, jika variabel nama adalah numerik, kita buat perintah nama harus diisi dengan angka misalnya. Nah, misal kita jalankan lagi. Untuk nama ini kita isi dengan huruf, dengan angka misalnya. Ini salah, dengan huruf. Nah, ketika kita jalankan, akan muncul nama harus diisi dengan huruf. Validasi yang kedua adalah untuk variabel UAS-nya. Nah, di sini kita buat isNumeric, tapi sebelum isNumeric itu kita beri tanda seru. Tanda seru artinya adalah tidak, artinya jika string UAS bukan numerik, maka nilai UAS harus diisi dengan angka. Misal kita jalankan, namanya kita isi dengan AD misalnya, nilai UAS-nya juga misal kita ubah dulu, ini jadi teks. Namanya AD, nilainya juga AD. Nah, ketika kita simpan, nilai UAS harus diisi dengan angka. Nah, selain validasi untuk tipe data, kita juga harus memvalidasi apa yang diinput oleh user. Sebagai contoh, mungkin ada user yang yang iseng menulis seperti ini. Misalnya, kalau di browser ada namanya cross-site scripting. Nah, cross-site scripting ini adalah serangan terhadap web kita dengan menggunakan perintah JavaScript. Nah, contohnya seperti ini. Script alert hahaha. Maka ketika kita jalankan, script ini akan berpengaruh ke program kita. Nanti akan tampil localhost sites hahaha. Nah, seharusnya ini tidak boleh kita lewatkan di form kita. Maka untuk mencegah ini ada namanya egg dan HTML injection. Kita menggunakan HTML special charge dan strip underscore text. Sebagai contoh, kita pakai strip text dalam kurung simpos nama. Bisa kita jalankan lagi. Kita masukkan script alert tadi. Maka ketika kita simpan,
variabel script tadi tidak akan dijalankan di browsernya. Lalu ada lagi yang tadi namanya HTML special chart. Kalau di HTML special chart ini berbeda dengan strip tag tadi. Kalau untuk di strip tags yang namanya tag HTML akan dihapus oleh PHP-nya. Berbeda dengan HTML special chart tadi. Nah, itu untuk materi mengenai form.